Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Kartini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok satu untuk mempresentasikan hasil diskusinya mengenai kepemimpinan pendidikan. Perkenalkan, nama saya Dede Rina Andriani, salah satu mahasiswi Pasca Sarjana Pendidikan Dasar Universitas Majalengka. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, izinkan saya untuk menyampaikan salam cinta untuk semuanya dengan tepuk cinta. Tepuk cinta, cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Terima kasih. Nah, eh, perkenalkan kelompok kami, kelompok satu yang terdiri dari Dede Rina Andriani, saya sendiri, kemudian ada Pak Dede Mulyana, ada Pak Nanang Nazmudin, dan ada Pak Yadi Cahyadi. Nah, pada kesempatan ini ada poin-poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan pendidikan. Yang kedua, prinsip-prinsip kepemimpinan pendidikan yang dinyatakan atau disampaikan oleh Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi kepemimpinan pendidikan yang kami kupas dari buku Menjadi Kepala Sekolah Profesional, penulisnya Dr. E. Mulyasa, MPD. Kemudian yang keempat, kami membahas tentang model kepemimpinan pendidikan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu karakteristik kepemimpinan yang efektif. Nah, kepemimpinan pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kualitas dan arah perkembangan pendidikan dalam era globalisasi dan revolusi teknologi saat ini. Tantangan di dunia pendidikan semakin kompleks. Pendidikan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan lulusan yang kompeten secara akademis, tetapi juga memiliki karakteristik atau karakter, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Nah, untuk menjawab tantangan ini, maka diperlukan seorang pemimpin yang visioner, inovatif, dan mampu menginspirasi seluruh elemen di dalam pendidikan. Tujuan dari penelitian atau pembuatan makalah ini yang pertama yaitu untuk mendeskripsikan pengertian tentang kepemimpinan pendidikan, kemudian mengetahui prinsip dan fungsi kepemimpinan dalam pendidikan, kemudian mengetahui berbagai ragam model kepemimpinan pendidikan, dan mengetahui karakteristik pemimpin pendidikan yang efektif. Pengertian kepemimpinan pendidikan. Nah, kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, mengkoordinasi, mengarahkan, dan menggerakkan orang-orang yang terlibat dalam proses pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Seperti yang diungkapkan Rosniati dan Kurniadi 2014 menyatakan, kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk menggerakkan, melaksanakan atau pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan dari pendidikan yang telah ditetapkan itu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, di sini ada prinsip-prinsip kepemimpinan pendidikan. Nah, Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, memberikan kita warisan yang sangat berharga dalam dunia pendidikan, termasuk prinsip-prinsip kepemimpinan yang relevan hingga saat ini. Nah, beliau merumuskan tiga prinsip dasar kepemimpinan yang dikenal sebagai trilogi pendidikan. Yang pertama yaitu Ingarso Sung Tulodo, di depan menjadi teladan. Nah, prinsip pertama ini menekankan pentingnya seorang pemimpin untuk menjadi contoh yang baik bagi yang dipimpinnya. Seorang pemimpin harus memiliki integritas moral yang tinggi dan mampu menunjukkan perilaku yang patut dicontoh. Nah, implikasi kepemimpinan pendidikan yang pertama yaitu pemimpin pendidikan sebagai model. Artinya, kepala sekolah harus bisa menjadi model baik itu dalam hal sikap, perilaku, dan pengetahuan. Kemudian yang selanjutnya yaitu keteladanan dalam nilai. Nah, keteladanan dalam nilai ini, kepala sekolah harus bisa menanamkan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab
dan masih banyak lagi. Kemudian konsistensi perilaku, menunjukkan bahwa apa yang diajarkan itu sesuai dengan tindakan sehari-hari. Selanjutnya, prinsip yang kedua yaitu ing madya mangun karsa, di tengah membangun karsa. Nah, prinsip kedua ini menyoroti peran pemimpin dalam membangkitkan semangat dan kreativitas pada yang dipimpinnya. Nah, seorang pemimpin harus mampu memotivasi, menginspirasi, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mengembangkan potensi individu. Nah, implementasi dalam kepemimpinan pendidikan yang pertama itu menciptakan suasana belajar yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Kemudian yang kedua, memperdayakan siswa dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengambil inisiatif dan bertanggung jawab. Yang ketiga, membangun kerjasama dengan memupuk semangat kerjasama dan gotong royong di antara siswa. Nah, yang ketiga yaitu prinsip Tutpuri Handayani. Mungkin yang ketiga ini kita sering mendengar ada di logo pendidikan dasar ya. Tutpuri Handayani dari belakang memberi dorongan. Nah, prinsip terakhir ini menekankan pentingnya memberi dukungan dan dorongan kepada yang dipimpinnya. Nah, seorang pemimpin harus memberikan bimbingan, kemudian memfasilitasi dan memotivasi dari belakang agar yang dipimpinnya itu bisa berkembang secara optimal. Nah, implikasi dalam kepemimpinan pendidikan, bimbingan individual memberikan perhatian khusus kepada setiap siswa sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian fokus pada perkembangan potensi, membantu siswa untuk menemukan dan mengembangkan bakat serta minat mereka dengan ada wadah ekstrakurikuler tentunya di dalamnya. Kemudian yang ketiga, memberikan apresiasi, membangun atau pengakuan, memberikan penghargaan atas prestasi yang telah dicapai oleh siswa ataupun guru tentunya. Kemudian yang akan saya bahas poin yang ketiga yaitu fungsi kepemimpinan pendidikan. Nah, saya ambil atau kelompok ini mengambil dari buku menjadi kepala sekolah yang profesional ya. Ini dirumuskan dalam kata Emma Slim. Edukator, manajer, administrator, kemudian supervisor, leader, inovator, dan motivator. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu edukator. Seorang pemimpin, terutama dalam konteks pendidikan, tidak hanya sekedar mengatur, mengarahkan, tetapi juga berperan sebagai edukator. Artinya, pemimpin harus memiliki tanggung jawab untuk mendidik, membimbing, dan mengembangkan potensi individu yang dipimpinnya. Kemudian yang kedua yaitu manajer. Nah, seorang manajer tidak hanya sekedar memberikan perintah, namun juga berperan sebagai pemimpin yang mampu mengarahkan, memotivasi, dan mengembangkan timnya untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan sekolah. Visi dan misi sesuai dengan yang telah direncanakan atau disusun. Kemudian yang ketiga, administrator. Nah, seorang pemimpin khususnya dalam konteks organisasi tidak hanya berperan sebagai motivator atau pengambil keputusan, tetapi juga sebagai administrator yang fungsinya itu melibatkan pengelolaan sumber daya, proses, dan sistem secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang keempat, sebagai supervisor. Nah, sebagai supervisor, pemimpin pendidikan atau kepala sekolah harus memantau kinerja bawahan secara langsung dengan memberikan apa? Dengan memberikan bimbingan dan dukungan serta dapat mengatasi masalah yang timbul di lapangan. Nah, sedang marak atau sedang tren supervisi ini dengan supervisi akademik teknik coaching, di mana teknik coaching ini ada 3 langkah. Yang pertama yaitu pra-observasi, kemudian melaksanakan observasi, dan pasca observasi. Dalam pra-observasi ini, uh, kepala sekolah dengan guru itu merencanakan apa yang akan dilaksanakan di observasi, kemudian apa yang disiapkan, ini menggali potensi dari diri guru.
untuk mengembangkan nanti dalam eksekusi ketika observasi atau ketika pembelajaran di dalam kelas. Kemudian melaksanakan observasi tentunya kepala sekolah secara langsung melihat situasi kondisi yang terjadi di dalam kelas dengan mengisi lembar observasi. Kemudian di dalam pasca observasi kita melakukan kepala sekolah dan guru melakukan refleksi secara bersama. Apa kelebihannya dan apa kekurangannya, apa tindak lanjut yang akan dilakukan seperti itu. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu sebagai leader. Pemimpin pendidikan sebagai leader itu harus mampu menjadi contoh yang baik bagi bawahan, mampu mengambil keputusan yang tepat, serta mampu mempengaruhi dan menggerakkan orang lain. Nah, yang keenam itu sebagai inovator. Nah, pemimpin pendidikan atau kepala sekolah itu yang inovator itu harus mampu mendorong pengembangan ide-ide yang baru, menerapkan teknologi dan metode kerja yang modern, dan mengadaptasi diri dengan perubahan lingkungan sesuai perkembangan zaman. Kemudian yang ketujuh, motivator. Sebagai motivator ini, pemimpin pendidikan harus mampu menumbuhkan semangat dan antusiasme dalam bekerja, memberikan penghargaan atas prestasi yang dicapai, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Nah, poin yang keempat yang akan kita bahas yaitu tentang model kepemimpinan. Nah, dalam model kepemimpinan ini saya peroleh dari pelatihan ketika mengikuti pelatihan di Bandung, pelatihan kepemimpinan dan manajemen sekolah untuk menciptakan kualitas pembelajaran untuk mewujudkan sekolah yang dicita-citakan atau sekolah yang berkualitas. Ini sangat bermanfaat sekali terutama bagi saya selaku kepala sekolah juga memberikan wawasan yang sungguh luar biasa. Ada banyak ragam model kepemimpinan yang bisa diadopsi oleh kepala sekolah. Masing-masing itu tentunya memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengelola tim dan mencapai tujuan pendidikan. Setiap model kepemimpinan ini menawarkan strategi yang dapat yang digunakan dalam konteks yang berbeda-beda, tergantung pada situasi dan tantangan yang dihadapi. Misalkan, kepala sekolah dapat memilih kepemimpinan otokratis. Nah, dalam keadaan darurat pastinya itu membutuhkan keputusan yang tepat. Mari kita bahas satu persatu mengenai model kepemimpinan. Nah, yang pertama yaitu kepemimpinan otokratis ya. Gaya kepemimpinan yang memegang kendali penuh atas pengembalian keputusan tanpa melibatkan tim. Pemimpin menentukan arah, kebijakan dan tugas tanpa meminta masukan dari orang lain dan mengharapkan bawahan itu untuk mengikuti perintah tanpa pertanyaan. Kemudian yang kedua, kepemimpinan demokratis. Nah, gaya kepemimpinan yang melibatkan tim dalam mengambil keputusan ini, pemimpin meminta masukan, kemudian berdiskusi, berkolaborasi ya, untuk yang pada akhirnya nanti keputusan akhir tetap ada pada kepala sekolah. Nah, gaya ini menekankan partisipasi, kebersamaan, dan penghargaan terhadap pendapat semua anggota atau semua yang dipimpinnya. Kemudian yang ketiga ada kepemimpinan delegatif. Nah, gaya kepemimpinan yang memberikan kebebasan penuh kepada tim untuk membuat keputusan dan mengelola tugas mereka sendiri dengan pengawasan minimal. Ini mah diberikan kepercayaan seutuhnya kepada yang dipimpinnya. Kemudian yang keempat, kepemimpinan transformasional. Transformasional ini gaya kepemimpinan yang menginspirasi, memotivasi, dan mendorong anggota tim untuk mencapai potensi maksimal mereka serta membawa perubahan positif dalam organisasi. Nah, pemimpin transformasional berfokus pada visi jangka panjang dan melakukan inovasi perkembangan pribadi anggota timnya. Jadi membutuhkan waktu yang jangka panjang, bukan hanya pada pencapaian tujuan jangka pendek saja. Kemudian selanjutnya ada kepemimpinan instruksional. Nah, gaya kepemimpinan yang fokus pada meningkatkan kualitas pengajaran dan pengajaran di sekolah. Pemimpin instruksional seperti kepala sekolah mendukung guru dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan prestasi siswa. Mereka bertanggung jawab membangun budaya belajar yang positif,
kemudian menyediakan sumber daya yang dibutuhkan guru untuk sukses. Jadi di sini memfasilitasi seorang kepala sekolah atau pimpinan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian yang keenam, kepemimpinan bersama. Nah, gaya kepemimpinan yang membagi tanggung jawab antara beberapa anggota tim bukan hanya dipusatkan pada satu pemimpin. Dalam model ini, setiap anggota tim memiliki peran dan tanggung jawab. Bukan berarti seorang pemimpin itu lepas dari tanggung jawab, tapi membagi porsi atau berbagi peran sesuai dengan potensinya. Kemudian setiap anggota tim memiliki peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi dengan fokus pada kolaborasi dan partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Nah, yang poin kelima terakhir kita akan bahas tentang karakteristik kepemimpinan pendidikan yang efektif. Nah, karakteristik pemimpin pendidikan yang efektif ini merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam bidang pendidikan untuk memimpin, memberikan pengaruh positif, memotivasi, mendorong ke arah positif, ya, efektifnya dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, menurut Sukarman Purba dan kawan-kawan itu dalam bukunya yang berjudul Kepemimpinan Pendidikan, karakteristik pemimpin yang efektif itu yang pertama pemimpin yang memiliki pengetahuan profesional dalam membimbing pendidikan, dalam memimpin pendidikan. Kemudian juga mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang ketiga, bisa memiliki desain program pendidikan. Kemudian yang terakhir memiliki kemampuan untuk melakukan supervisi klinis. Nah, dapat disimpulkan dari presentasi ini bahwa kepemimpinan pendidikan merupakan elemen kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan sebagai salah satu alat dalam mencapai hasil yang diharapkan. Nah, pemimpin pendidikan bukan hanya sebagai pengarah, tetapi juga sebagai motivator, inovator, dan fasilitator yang mampu menggerakkan seluruh elemen dalam organisasi pendidikan. Sebagaimana yang diutarakan oleh Wahyu Sumidjo, ya, bahwa menegaskan keberhasilan dalam kepemimpinan pendidikan sangat bergantung pada kemampuan pemimpin untuk memotivasi, mempengaruhi, dan menginspirasi seluruh anggota organisasi. Terima kasih atas atensi dari semua rekan-rekan. Alhamdulillah, akhirnya telah di ujung presentasi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semuanya. Kami akhiri atau saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.